Masa tenang, kami stakeholder ya, Bawaslu, pemerintah daerah melalui Satpol PP, kemudian ada isu ya, seluruhnya termasuk partai politik juga. Jadi masa tenang itu kan tidak boleh ada lagi metode kampanye seluruhnya dilakukan, termasuk pemasangan alat peraga kampanye. Alat peraga kampanye ini adalah bagian dari metode kampanye peserta pemilu. Oleh karena itu kami harapkan pada hari pertama masa tenang kita bisa melakukan penertiban alat peraga kampanye di dalam wilayah Jawa Barat. Untuk kami dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengapresiasi seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Subang yang hari ini melakukan apel siaga untuk penertiban alat peraga kampanye, sehingga kemudian hari ini kita bisa mulai menertibkan alat peraga kampanye yang terpasang jalan-jalan protokol, kan nanti sampai jalan yang nanti akan dilalui di TPS masing-masing daerah. Jadi tidak boleh lagi ada alat peraga kampanye, termasuk aktivitas kampanye dalam bentuk apapun. Sampai kapan gitu? Ya harapannya bisa selesai sampai dengan tanggal 13 ya, Hamin 1 sebelum tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Jadi tanggal 11 sampai 13 ini kita dorong supaya seluruhnya bisa bersih dari alat peraga kampanye. Selain itu juga kita siagakan jajaran pengawas pemilu kami di setiap tingkatan untuk tetap melakukan patroli pengawasan anti money politik ya, aktivitas kampanye dan politik uang. Untuk kalau dari sisi sumber daya manusia kan tidak akan bisa mengcover keseluruhan wilayah ya. Oleh karena itu kami juga mendorong masyarakat agar bisa berkontribusi melaporkan kalau ada potensi pelanggaran yang mungkin terjadi di masa tenang. Karena dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 itu kan soal aturan politik uang, sanksinya diperberat ya bagi pelaku politik uang, gitu kan. Bagi peserta pemilu pelaksana tim kampanye itu 2 kali lipat sanksinya dari masa tahapan kampanye. Nah, apalagi kalau di tahapan pungut hitung itu bisa menyasar ke setiap orang yang punya. Artinya setiap orang yang melakukan upaya money politik bisa dipidana dengan pidana pemilu. Karena itu kan hari ini sudah dilarang melakukan aktivitas kampanye dengan berbagai metode. Nah, saya kira teman-teman peserta pemilu juga harus memastikan untuk menutup akun yang didaftarkan ke KPU yang dipakai untuk berkampanye di media sosial. Selain itu, rekan-rekan dari media massa cetak elektronik juga diimbau untuk menghentikan segala aktivitas iklan kampanye. Jadi tanggal 11 sampai 13 ini mari kita jaga kondusivitas peserta pemilu dengan melakukan tadi menghindari aktivitas kampanye. Kalau melalui status WA dan Instagram itu gimana? Kenapa? Saya kira dalam segala bentuk ajakan memilih itu dihindari lah. Ada sanksi nggak? Tentunya sanksi pidana. Meskipun dari WA itu. Kalau untuk warga apa? Ini kan kalau di tahapan masa tenang itu masih pada 3 objek hukum, hanya diperberat hukumannya. Tapi kalau di tahapan pemungutan suara, penghitungan suara itu setiap orang yang melakukan politik itu bisa kena. Ancamannya berapa? Ancamannya 4 tahun penjara, denda 48 juta. Itu di pasal 23. Pasal 15.